Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghadirkan kita semua, mentakdirkan kita semua bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat jamaah Jumat semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat baik ini, di momentum di awal bulan Syawal, tentu ucapan yang terbaik adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama Ramadan dan menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga kita tidak punya dosa, tidak punya salah. Kemudian kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada keaslian kita sebagai hamba Allah yang suci bersih tanpa punya dosa dan noda. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini, saya berpesan untuk diri kami utamanya dan para jamaah, hendaknya terus kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan berupaya semaksimal mungkin agar nilai takwa kita meningkat dari waktu ke waktu, sehingga pada saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, setiap saat kita dalam keadaan iman Islam dan akhir hayat kita semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan telah pergi di hadapan kita dan kita memasuki bulan Syawal sebagai refleksi dari makna Ramadan yang telah kita jalankan. Setidaknya ada 3 indikasi, 3 ciri, 3 tanda orang yang Ramadannya berhasil, orang yang Ramadannya sukses. Setidaknya 3 ini yang menjadikan kita ini menjadi hamba Allah yang benar-benar selepas Ramadan capaian nilai-nilai takwa ada dalam diri kita. Dan tentu kita menginginkan agar Ramadan yang kita laksanakan serangkaian ibadah benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kita. Apa 3 indikasi itu? Yang pertama adalah meningkat nilai spiritual kita kepada Allah, meningkat nilai ruhiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai ruhiyah dan spiritual ini menandakan ibadah kita benar-benar berhasil. Yang pertama ditandai dengan
diampuninya semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surah Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri tanda orang-orang yang bertakwa dan nanti menjadi penghuni surga adalah mereka yang Allah ampuni dosanya. Saat Ramadan kita berpuasa di siang harinya, kita melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, itu adalah pengukur dosa-dosa kita. Kita yakin dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang puasa kita karena Allah, sholat tarawih kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peningkatan nilai spiritual itu ditandai dengan terus menjaga nilai-nilai ibadah kita selama Ramadan. Jikalau Ramadan kita aktif beribadah, kita berpuasa selama sebulan, kita sholat tarawih di malam harinya, kita menjaga sholat 5 waktu bahkan berjamaah, kita tilawah Al-Quran sepanjang waktu, kita sedekah, kita juga menjaga nilai-nilai hal-hal yang menyebabkan pahala kita hilang. Kita jaga sedemikian rupa selama Ramadan. Hendaknya selepas Ramadan pun itu tetap terjaga. Tetap menjaga nilai-nilai spiritual dengan menjaga ibadah kita di bulan Syawal ini. Karena hakikat bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Bulan peningkatan. Sehingga tanda bukti ibadah puasa kita berhasil manakala selepas Ramadan ibadah kita meningkat, tilawah Al-Quran terjaga, sholat jamaahnya juga terjaga, zikirnya terjaga. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan selepas Ramadan masih kita pertahankan dan terus kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Itu maknanya insya Allah puasa kita, puasa yang berhasil dengan peningkatan nilai spiritual kita selepas Ramadan. Yang kedua, para jamaah, indikasi tanda puasa kita berhasil adalah meningkat nilai sosial kita. Nilai ibadah-ibadah sosial kita meningkat selepas Ramadan. Jikalau Ramadan kita gemar berinfak, sedekah, berbagi takjil dan lain sebagainya, maka pun pula selepas Ramadan kita menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang punya perasaan empati dan berbagi kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa, buah dari puasa Ramadan adalah orang-orang yang terus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nilai sosial kita terus terjaga, suka berinfak dan berbagi dalam kondisi apapun. Bahkan puasa kita pahalanya tergantung antara langit dan bumi, tidak akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita keluarkan zakat fitrah. Itu tandanya bahwa tidak cukup kita hanya puasa lalu kemudian kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, kita tidak peduli kepada sesama. Setelah kita kualitas spiritual kita meningkat, harapannya peningkatan ibadah sosial juga meningkat selepas Ramadan.
tanda orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi kepada sesama umat manusia, tidak hanya kepada sesama orang Islam saja. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya sepanjang hamba itu menolong kepada saudaranya. Orang yang berinfak itu bukti tanda bahwa dia masih beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ketika yang sudah meninggal dunia dalam barzah itu ingin kembali ke dunia, dan yang diinginkan itu bukan salat, bukan puasa, bukan haji, bukan tilawah Al-Quran, bukan, tetapi ingin kembali hidup barang sebentar di dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqa, ingin bersedekah, ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dia inginkan, tidak yang lain. Itulah sesungguhnya makna ibadah puasa yang kita jalankan adalah kualitas dan peningkatan nilai spiritual kita, sekaligus peningkatan nilai sosial kita di hadapan sesama manusia. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dan yang ketiga, indikasi tanda puasa kita berhasil manakala terjaga nilai emosional kita. Nilai emosional kita terjaga kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula lanjutan dari surat Al-Imran ayat 34. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang terjaga nilai emosionalnya di hadapan manusia siapapun. Kita sebagai manusia pasti punya salah di antara sesama kita. Tidak ada manusia yang sempurna di hadapan manusia yang lain. Pasti manusia punya kesalahan ini dan itu. Kalau kita berinteraksi kepada manusia, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ada kesalahan di antara kita. Kewajiban kita ketika berbuat salah kepada sesama adalah saling minta maaf, saling memaafkan, dan saling legowo di antara kita manakala kita punya salah. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah, tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika salah dia segera minta maaf, bertaubat ketika salah kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika salah kepada manusia minta maaf di antara kita sesama manusia. Jangan sampai kita menyimpan dendam kepada sesama. Jangan sampai kita menyimpan persaudaraan yang terputus di antara sesama. Rasulullah menegaskan, la tadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim di antara sesama umat manusia. Sehingga di bulan Syawal inilah saat yang paling tepat kita saling legowo, minta maaf kepada sesama, terutama kepada orang yang paling dekat dengan kita, kepada anak, istri, suami, keluarga kita, terutama kepada orang tua kandung kita. Jangan sampai kita memutus tali persaudaraan di antara kita, karena ciri tanda orang yang puasanya berhasil adalah senantiasa saling menerima, memaafkan di antara sesama, saling menjaga nilai-nilai ukhuwah di antara kita. Sehingga dengan 3 tanda ciri indikasi puasa kita berhasil atau tidak, itulah yang harus kita jaga. Nilai spiritualnya meningkat, nilai sosialnya meningkat, juga nilai emosionalnya terjaga di antara sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nilai-nilai ibadah kita selama Ramadan, saat kemudian kita masuk bulan Syawal untuk kita jaga di 11 bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kita rahmat dan ampunannya,
dan Allah panjangkan usia kita bertemu lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.